ketika dihadapi masalah perceraian, mereka berpikir cara yang terbaik ya cari yang paling baik untuk dirinya gitu. Mereka memutuskan untuk bisa aja gitu ya. Padahal kalau kondisi ini yang betul-betul terjadi bahwa mereka memang kurang berpikir panjang, kemudian mengutamakan dirinya sendiri, ini harus hati-hati. Bisa aja di perkawinan berikutnya ketika dia menghadapi masalah, maka jalan itu juga yang dia ambil gitu. Kalau di usia muda itu mungkin masing-masing pasangan masih kurang baik dalam memanage emosinya sendiri, kurang baik dalam mencari solusi yang tepat lah ya untuk mereka sebagai pasangan gitu. Kurang juga antisipasi untuk masa depannya gitu. Jadi biasanya mereka kalau mengalami konflik itu solusi yang diambil bukan untuk bersama, tapi lebih untuk kebaikan dirinya sendiri. Makanya ketika dihadapi masalah perceraian, mereka berpikir cara yang terbaik ya cari yang paling baik untuk dirinya gitu. Mereka memutuskan untuk bisa aja gitu ya. Padahal kalau kondisi ini yang betul-betul terjadi bahwa mereka memang kurang berpikir panjang, kemudian mengutamakan dirinya sendiri, ini harus hati-hati. Bisa aja di perkawinan berikutnya ketika dia menghadapi masalah, maka jalan itu juga yang dia ambil gitu. Mungkin itu masalahnya udah numpuk dari awal perkawinan, kemudian bertahan gitu ya. Tapi semakin tua seseorang, kadar toleransinya dia juga berkurang. Sampai kemudian dia akan merasa, saya udah capek nih kayak gini gitu ya. Kayaknya saya mau menikmati hidup saya aja deh sekarang. Mungkin saya udah cukup misalnya berkorban, atau saya udah cukup merasakan nggak enaknya gitu ya. Pokoknya saya sekarang mau menikmati. Makanya kemudian mereka memutuskan berpisah. Bisa juga karena waktu muda itu masalah sebenarnya udah ada, tapi mereka ingat kayaknya masih ada anak nih mesti gue urusin gitu ya, mesti saya urusin. Nah mereka bertahan tuh demi anak. Ketika mereka sudah tua gitu ya, di usia yang lanjut kan anak-anak juga udah mandiri. Ya udah, anak-anak juga sekarang udah besar, saya nggak perlu bertahan untuk mereka lagi gitu. Jadi saya mau menikmati hidup saya, kita pisah aja. Itu bisa banyak yang kayak gitu. Akan sangat berbeda satu anak dengan anak lain, tapi secara umum biasanya itu mereka akan merasa sedih, kecewa, kemudian juga bisa marah ya, merasa diabaikan. Mungkin juga jadi merasa bersalah, kemudian mereka juga bisa menarik diri dari lingkungan gitu ya. Jadi kayak minder ya, teman-teman saya punya ayah ibu lengkap, saya enggak, bisa kayak gitu, bisa macam-macam lah. Tapi semuanya ini akan sangat bergantung kepada bagaimana masing-masing orang tua dan orang tuanya itu sendiri dalam menjalani proses perceraian, bagaimana juga setelahnya ya. Kemudian bagaimana masing-masing orang tua dan mereka sebagai pasangan sebelum, selama proses, kemudian juga setelah proses perceraian bersikap kepada anaknya itu. Ya. Kemudian juga apakah si anak ini punya saudara sekandung atau keluarga besar? Bagaimana kedekatan dia dengan saudara kandungnya dan keluarga besarnya? Itu akan menentukan juga sikap anak itu gitu ya. Apakah dia dekat, dia bisa sharing dengan kakak adiknya gitu ya, atau emang kayak sendiri-sendiri gitu ya. Kemudian ya itu tadi, karakter anak itu sendiri gimana. Yang pertama, harus sama-sama mengakui bahwa memang ada masalah dalam hubungan mereka. Kadang-kadang istrinya ngerasa ada masalah, yang suaminya enggak, atau sebaliknya. Nah, ketika itu yang terjadi, maka tidak akan ada kata mufakat gitu ya, nggak akan ada diskusi, yang satu ngerasa ini, yang satu enggak gitu kan. Kedua, sama-sama berniat untuk memperbaiki masalah itu. Harus dicari jalan keluarnya bersama-sama gitu ya.
Yang ketiga, kalau memang tidak mampu mengatasi berdua, minta bantuan, gitu ya. Bisa kepada ahlinya, gitu ya. Bisa kepada orang tua atau keluarga besar lah ya, gimana kesepakatannya, atau ke orang yang dituakan atau pemuka agama.